Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sabira. Saya kelas L5B Pendidikan Sejarah. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW ini lahir pada hari Senin, tanggal 20 April 570 Masehi di tahun Gajah. Nah, di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah, ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Nah, sementara itu masih ada bangsawan Quraisy yang lain, yaitu Bani Umayyah. Tapi Bani Umayyah dan Bani Hashim. Bani Umayyah dan Bani Hashim ini lebih mulia daripada Bani Umayyah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah bin Wahab. Garis nasab ayah dan ibunya bertemu di Kilab bin Murrah. Apabila ditarik ke atas, silsilah keturunan beliau ini baik dari ayahnya maupun ibunya kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, 7 hari dari kelahirannya, kakeknya ini Abdul Muthalib mengundang semua orang bangsawan Quraisy dalam suatu selamatan jamuan makanan. Ketika itu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad kepada cucunya. Nah, di sini tuh ada juga diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah menjelang 40 tahun selama 1 bulan setiap tahun, Nabi Muhammad ini mengisikan dirinya ke gua Hira untuk merenungi alam dengan ciptanya. Nah, istri Khadijah ini memberikan dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut. Setidaknya makanan untuk dibawa suaminya Nabi Muhammad sebagai bekal ke gua Hira itu. Demikian dilakukan Nabi Muhammad setiap tahun ketika usianya sudah 40 tahun. Nah, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril ini mendatangi dan menyampaikan wahyunya kepada Allah yang pertama, yaitu surat Al-Falaq ayat 1-5. Nah, berarti secara simbolis Nabi Muhammad ini telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Nah, Nabi Muhammad SAW ini menceritakan peristiwa yang dialaminya itu kepada istrinya Khadijah. Nah, Rasul dibawa Khadijah menghadap seorang pendeta Nasrani yang berpengetahuan luas bernama Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi bercerita pengalamannya itu, Waraqah berkata, "Itulah malaikat yang diturunkan Allah SWT kepada nabi-nabi sebelumnya." Setelah itu wahyu pertama datang, terputuslah wahyu selama lebih kurang dari 2 tahun. Nah, setelah lebih dari 2 tahun itu, kemudian Jibril datang lagi untuk membawa wahyu yang kedua untuk surat Al-Mudsir ayat 1-7. Nah, dengan keturunannya wahyu kedua itu, maka berarti Nabi Muhammad sudah mulai siap menyampaikan dakwahnya. Nah, sebelum berdakwah, Rasul memulai beberapa tahapan. Pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Diterima oleh istrinya Khadijah dan paman Ali dan anak-anak angkatnya, serta sahabat dekatnya Abu Bakar. Nah, beberapa budak dan fakir miskin. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Kedua dakwah ini kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunannya wahyu ketiga, surah Al-Surah ayat 214. Ini Nabi menyampaikan dan mengajak mereka supaya
beriman, akan tetapi Abu Lahab beserta ketiga pendakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini dakwah ditunjukkan kepada semua lapisan masyarakat masyarakat tidak terbatas hanya kepada penduduk Mekah saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang mengunjungi kota-kota itu. Dengan usahanya yang gigih, tetap mengenang lelah, hasil yang diharapkan mulai terlihat. Jumlah pengikut Nabi mungkin hari semakin bertambah. Mereka terutama berdiri dari kaum wanita, budak, pekerja, dan orang miskin. Nah, meskipun kebanyakan mereka orang-orang lemah, namun semangat mereka itu sungguh-sungguh membaja, yaitu sebabnya dakwah Nabi pada mulanya diterima oleh kaum lemah dari rakyat jelata. Nah, setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan itu, semakin hari semakin bertambah jumlah pengikut Nabi dan pemimpin Quraisy. Mulai pula berusaha menghalangi dakwah Rasul tersebut. Bahkan semakin keras tantangan yang dilancarkan mereka. Nah, habis berdakwah itu ada tantangan kaum Quraisy. Nah, tantangan kaum Quraisy ini, dengan demikian kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad dengan berdakwah Nabi dengan tahapan pertama membujuk, karena ketakutan Nabi terletak pada perlindungan Abu Thalib yang amat disegani itu. Nah, mereka meminta Abu Thalib memilih untuk di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkan kepada mereka untuk dibunuh. Nah, Abu Thalib ini mengharapkan Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Namun Nabi menolak dengan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh anggota keluarga dan sanak saudara mengucilkan saya." Nah, Abu Thalib ini sangat terharu terhadap jawaban keponakannya ini. Kemudian ia berkata, "Teruskanlah, demi Allah akan terus membelamu." Merasa gagal dengan cara ini, kaum Quraisy kemudian mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa Umarah bin Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk dipertukarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Walid Mughirah berkata kepada Abu Thalib, "Ambillah dia menjadi anak saudara, tetapi serahkan Muhammad kepada kami untuk kami butuh." Usul ini langsung ditolak keras oleh Abu Thalib.